A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu muslimah al-hidayah, hidayah ya. Yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai seperti biasa, yuk kita salawatan dulu ya, supaya nyambung nur kita sama nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, salawat tauhid seperti biasa. Hasbi Allah. Monggo Bu. Hasbi Allah. Jallallah. Jallallah. Ma fi qalbi. Ma fi qalbi. Ghairullah. Deg-degan banget ya, deket banget sih sama ibu. Jadi kelihatan semua gitu, cantik-cantik semua, masya Allah. Maaf ya Bu, sampai gemeteran nih saya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuril anwar wa asiril asrar wa tiryatil aghir wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ifdali. Ya Rabbi sholli ala Sayyidina Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan lagi untuk berjumpa, bermuazahah di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan untuk melanjutkan pengajian kita ya, 2 Jumat lalu. Oke. Yuk kita kirim doa dulu, kita kirim Fatihah dulu, kita tawasul dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh makhluk ya Bu ya, khususan ila hadirati, supaya kita serap sifat, sikap dan semua yang baik-baik dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Juga terkhusus dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kita pakai kitabnya bin Abi Sholih. Kemudian seluruh para anbiya wal mursalin dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Sulaiman, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isya, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi shalli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Seluruh para sahabat Nabi, seluruh para alim ulama, seluruh para habib, seluruh para pejuang Islam dan seluruh para leluhur-leluhur Nusantara ya Bu, dan khususan untuk leluhur-leluhur kita almarhum almarhumah, silakan disebutkan summa ila arwahi, siapa namanya? Dan seluruh keluarga besar ibu-ibu muslimah al-hidayah, seluruh manusia, malaikat, hewan, tumbuhan, jin dan sebagainya, dan seluruh makhluk ciptaan Allah di seluruh alam ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baiklah.
seperti biasa, kalau saya mau ngaji di sini, ngisi, pasti kan minta petunjuk dulu apa nih Gusti Allah yang hari ini harus disampaikan gitu ya Bu. Kemarin tentang taubat. Ketika pas dibuka, loh kok gak jauh-jauh? Ternyata di sini setelahnya ada pasal 13 Syekh menyampaikan tentang bersuci. Kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faflus Thalitha Asyara fi bayanit taharah. Fattaharatu ala taw'ain taharatil zahir Fataharatil batin Fataharatul zahiri tahsulu bima'i syari'ah Fataharatul batini tahsulu bima'i taubati Wattalqini Wattafiyati Wasuluki tariqah فإذا انتقض وضوء الشريعة بخروج النجس يجب تجديد الوضوء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جدد الوضوء جدد الله إيمانه وكما قال صلى الله عليه وسلم الوضوء على الوضوء نور على نور. Kurang lebih seperti itu. Ini lanjutan dari minggu-minggu sebelumnya. Bersuci ada dua. Bersuci secara lahir juga secara batin. Seperti yang pernah kita ngaji bareng-bareng bahwa dalam diri kita itu ada diri zahir juga diri batin. Bersuci secara lahir dilakukan dengan menggunakan air syariat seperti berwudu ya Bu ya. Kemudian bersuci secara batin dilakukan dengan taubat, talqin, pembersihan kolbu, dan suluk. Itulah kenapa di minggu-minggu lalu saya jelaskan tentang taubat supaya di sini kita yang udah ngaji di sini itu ngerti cara ngebersihin, gak cuma bersihin diri dari luar aja ya Bu, tapi juga gimana caranya kita benar-benar bersih luar dalam. Amin ya Rabbal Alamin ya. Kemudian talqin di sini, talqin adalah zikir atau amalan tertentu yang diturunkan ya dari guru-guru kita yang tentunya sanadnya itu sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau di sini karena saya jelaskan secara universal, pernah saya waktu itu menyampaikan kalau ibu yang sudah mampu untuk zikir la ilaha illallah monggo dilanjutkan. Bagi yang awal silakan baca astagfirullah dan alhamdulillah terlebih dahulu. Itu salah satu cara untuk membersihkan hati ya Bu. Tapi semuanya ada prosesnya, nggak sekali, 2 kali, 3 kali kita langsung celing bersih, nggak bisa lagi ya Bu. Iya, itu ada waktunya. Kemudian bila wudhu syariat batal karena keluarnya najis dan hal-hal yang membatalkan wudhu syariat seperti yang dijelaskan oleh imam kita, Imam Syafi'i ya, imam besar, karena mazhab kita di Indonesia itu kebanyakan itu ya Syafi'i ya, tapi kita di sini aswaja ya Bu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal-hal yang membatalkan wudhu diantaranya keluar sesuatu dari 2 lubang, kubur maupun dubur, tidur hingga lelap dan terbaring. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan duduk cuma ketiduran, selagi itu nggak lama, nggak sampai ngorok itu ya Bu, itu masih nggak batal lah gitu. Tapi kalau misalnya lebih baiknya lagi ya wudhu lagi lah, nggak apa-apa kok gitu. Ya. Kemudian hilang akal atau di sini gila atau linglung atau lupa itu bisa membatalkan wudhu, dan bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan juga memegang kemaluan. Itu saya rasa ibu-ibu sudah lebih tahu lah, lebih pinter gitu ya. Kemudian di sini jika wudhu batin, hal-hal yang membatalkan wudhu batin juga udah tahu ya Bu ya. Semua hal-hal negatif atau hal-hal yang dapat merusak atau membuat hati kita kotor. Seperti apa aja Bu? Iri, dengki, hasad, terus apa lagi, sombong, kayak gitu ya. Dan hal atau sifat yang benar-benar kita nggak boleh pinjam dari Allah itu adalah sifat sombong. Karena apa? Sombong itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pinjam atau kita merasa, itu
sama aja kayak makhluk nantangin Tuhan yang nggak ada apa-apa ya Bu. Kita dipites ibaratnya juga udah out gitu. Ya mudah-mudahan di sini kita senantiasa dibimbing oleh Allah melalui syariat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa menempuh jalan yang lurus dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disayang Allah, disayang Rasul, disayang semua ya Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma amin. Kemudian di sini saya deg-degan ini Bu. Ibu-ibu serius banget rasanya. Oke. Masih ingat ya Bu, untuk minggu kemarin-kemarin ya, 2 minggu sebelumnya kan tentang taubat. Niatnya masih ingat ya? Ya, di sini saya tulis nih. Nawaitu ghusla litaubati jami'i dzunub lillahi ta'ala. Kalau seandainya ibu-ibu yang sepuh, mohon maaf, kan Mbak Linda aku nggak hafal gitu ya. Arabnya aku nggak tahu nih gimana bacanya, ya udah bacanya pakai Indonesia aja. Karena apa? Allah Maha tahu, Maha melihat, Maha mendengar. Pokoknya bahasa aja kalau Allah nggak ngizinin ada, mungkin nggak ada gitu ya Bu. Jadinya kalau kita nggak bisa pakai Arab ya udah pakai Indonesia gitu. Yang penting itu niatnya. Niat itu benar-benar awal dari segala amal itu yang dinilai, yang dilihat, yang benar-benar harus kita perbaiki adalah niatnya. Ketika niat kita benar-benar tulus, walaupun mungkin caranya rada-rada salah ya nanti insya Allah dilurusin gitu ya Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian oke. Waktu itu pernah saya jelaskan perbedaan antara iblis dengan Nabi Adam. Salah satunya adalah ketika Nabi kita Adam alaihi salam itu melakukan kesalahan, beliau taubat lagi ya Bu ya. Taubat maksudnya langsung mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui kesalahannya. Sedangkan perbedaannya dengan iblis tidak mau taubat. Tapi di sini namanya manusia pasti sering ngelakuin kesalahan ya Bu. Jangankan yang sadar gitu, banyak kan kita juga nggak sadar. Saya sendiri pun merasa begitu. Dan di saat kita ngerasa bahwa kita salah, terus tobat lagi, salah, tobat lagi, salah, tobat lagi. Jangan capek ya Bu, jangan pegel. Karena kalau masih di dunia ya begitu. Seperti halnya di dalam diri kita itu memang ada negatif dan positif yang senantiasa tarik menarik. Yang mana nih yang giliran menang gitu. Makanya kita harus kontrol diri kita. Kita ngaji, kita praktek, kita belajar semua hal, yaitu tujuannya untuk mengenal diri dan kontrol diri supaya bisa lebih baik ke depannya. Oke, bersuci itu banyak ayatnya, dari mulai Quran surah Al-Baqarah ayat 222, An-Nisa 43, Al-Maidah ayat 6, Al-Mudassir 4-5. Di sini saya bacakan satu ya, yang Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Itulah kenapa tadi saya juga lumayan kaget ketika kemarin kita bahas taubat terus dibuka, loh kok di sini bersuci, dan nyambung banget sama ayat Al-Baqarah ayat 222 tentang taubat diiringi dengan mensucikan diri. Jadi itu pasangan ya Bu, klop gitu. Saya aja yang nyampain di sini masih gumun gitu. Oh subhanallah ya, memang kalau misalnya kita punya niat yang baik ya insya Allah juga memudahkan. Kan bisa aja Bu, kalau saya ngarang ya, misalnya buka tahu-tahu tentang apa gitu materinya, kan gak nyambung ya. Tapi ternyata ini disambungin gitu. Bukan disambung-sambungin, tapi memang insya Allah harus begitu, karena di ayatnya juga setelah taubat di sini dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian untuk bersuci juga tadi kan ada suci secara zahir dan suci secara batin. Nah, kalau kita udah ngerti kayak gini, berarti mudah-mudahan
cocok ya Bu ya, terus dipraktekkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Ketika saya misalnya menyampaikan ini, insya Allah ibu-ibu pakai yang cocok aja ya Bu. Kalau saya nggak bener ya jangan diikutin gitu. Ikutinnya yang baik-baiknya aja, yang benernya aja, yang cocoknya aja. Karena namanya manusia pasti ada plus minusnya gitulah. Ya sama-sama kita sadar lah. Maksudnya diri kita itu ya memang tempatnya salah gitu. Dan ketika bisa jadi gini, saya kadang bingung nyampainya itu gimana. Bisa jadi karena Allah itu sayang banget sama semua ibu-ibu muslimah di sini dan beliau menjadikan saya perantara untuk menyampaikan ilmu ini gitu. Bukan karena sayanya, tapi karena apa? Karena makhluknya, semua manusia yang di sini gitu. Allah tuh sayang banget sama kita manusia. Contohnya gini Ibu, kalau saya ngomong di sini kan suka saya kombinasi sama pengalaman pribadi. Karena apa? Pengalaman pribadi itu lebih kuat. Kita ngalamin sendiri gitu ya. Kalau kita nggak ngalamin ya kita nggak bakal mungkin cerita. Kalaupun ngada-ngada, rasanya beda Bu. Dari hati insya Allah nyampe ke hati. Baiknya Allah itu apa? Misalnya kalau orang meninggal, kemudian dia meninggal secara misalnya masih menggunakan benda-benda tertentu yang itu kan dilarang oleh agama ya Bu. Nah, kemudian kalau Allah jahat gitu ya Bu, kalau Allah tuh nggak sayang sama umatnya, ya udah dibiarin aja. Yang maksudnya si mayit yang memang dia bersalah karena dosanya sendiri gitu, karena kelakuannya sendiri gitu. Tapi baiknya Tuhan sama kita adalah beliau hadirkan orang-orang yang bisa nolong si mayit itu untuk melanjutkan jalannya sebelumnya gitu. Susah dijelaskan, tapi kalau misalnya udah ngelihat Bu, itu kayak benar-benar Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha segala, dan memang tiada bandingannya ya, the one and only lah pokoknya gitu. Makanya yang di awal itu saya suka banget sama salawatnya ma fi qalbi ghairullah, itu yang artinya tiada yang lain di hati kecuali Allah yang maha kuasa gitu ya Bu. Jadi kalau kita udah nyentuh yang namanya cinta kasih, kita udah nyentuh yang namanya tauhid seperti ini, karena seluruh nabi dan rasul itu diturunkan ke bumi untuk membawa ajaran tauhid ya. Nabi Adam, Idris, Nuh, semuanya sebelum adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak gitu. Jadi mau agama manapun, agama apapun, intinya adalah ajaran atau aturan untuk menuju kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi di sini kita harus benar-benar bersyukur banget karena Islam adalah agama yang sangat sudah disempurnakan ya. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya mohon maaf tidak ada maksud untuk menyinggung agama manapun, suku, ras dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kalau di Islam itu nggak neko-neko Bu. Misalnya gini, dulu leluhur-leluhur kita kalau ingin mendapatkan sesuatu atau melancarkan lah gimana caranya, beliau ya bagus Bu. Kayak misalnya menyiapkan sesajen yang gitu ya, atau menyiapkan itu, tapi jangan salah kaprah juga. Yang seperti sesajen itu tergantung niatnya Bu. Kalau misalnya orang yang sudah tahu ya, yang namanya alam goib kayak gitu, mereka tuh kan makannya udah bukan lagi kayak kita ya Bu ya. Udah bukan minum susu, makan nasi, roti, bukan. Tapi seperti yang saya pernah ceritakan tuh, yang pada ngelambrang-ngelambrang itu, atau yang saudara kita yang sudah duluan lah, yang mungkin masih nyasar atau gimana, mereka itu makannya kan makhluknya energi, bentuknya energi. Ketika leluhur kita membakar seperti kemenyan atau seperti dupa segala macam, niatnya itu tergantung ke mereka sendiri. Jadi kita nggak bisa mensirik-sirikan. Ada yang niatnya untuk sedekah, jadi sedekahnya nggak cuma ke makhluk yang nyata, jadi sedekahnya ke mereka-mereka yang sudah nggak ada. Karena apa? Saya udah pernah cerita ke Ibu, kalau jadi mereka kasihan ya Bu ya, nongolin, kita takut ya kan? Tapi nggak didoain, nongolin terus. Makanya di sini
tapi jarang dibuka atau mungkin nggak dijelaskan sama luhur-luhur kita yang udah taunya pokoknya bakar aja gitu ya. Terus nanti yang kesini apa sih Pak, kok kayak gitu, nggak boleh gini-gini tuh, padahal anaknya itu belum paham gitu. Tergantung niat si orang tuanya ini, apakah niatnya untuk sedekah atau niatnya mengikuti luhur-luhur terdahulu. Jadi kalau luhur-luhur kita siapin itu ya, itu bisa jadi kan ada di kita di sini namanya kayak sedekah untuk bumi kayak gitu ya Bu. Terus abis itu sedekah apa-apa segala macam, itu bisa jadi masuk ke budaya adat istiadat. Seperti para wali songo yang menyebarkan agama pun mereka tidak mengganti ya Bu, nggak ganti ya, tetap bisa diselipin dengan ajaran-ajaran Islam, tetapi adat budayanya itu tetap dilestarikan. Nah kayak gitu, karena seperti yang pernah saya bilang, Islam sama Jawa, bukan Jawa ya, maksudnya kayak masyarakat kita Nusantara ini ya, sama Islam itu kayak tutup ketemu botol. Kalau di Islam itu teorinya luar biasa, di kita adabnya ibu-ibu juga udah pada aduh santun ya Bu ya. Kalau ketemu permisi kayak gitu ya, udah kayak nggak kenal pun kita nyengir-nyengir aja ya kan Bu. Mau kenal mau enggak, yang penting baik aja gitu. Nah iya, ditambah lagi dengan teori-teori dari Islam, kemudian ajaran-ajarannya tentunya dipraktekkan juga, itu jadi kombinasi yang sangat luar biasa sekali. Wallahu a'lamu bishawab, kurang lebih seperti itu. Apalagi ya yang mau saya sampaikan. Ini kalau di rumah biasanya udah banyak, tapi giliran di sini saya deket banget ya, jadi grogi nih sama ibu-ibu, jadi saya lupa semua gimana nih. Tapi ya alhamdulillah kita di sini belajar bareng-bareng ya Bu, belajar sama-sama. Misalnya seandainya ada yang ingin ditanyakan tapi di umum malu atau gimana, ya nggak apa-apa Bu, di belakang layar aja tinggal ke tempat saya tanya gitu. Karena kalau bisa saya bantu ya insya Allah dibantu. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Dan iman kita tidak akan sempurna jika kita belum mencintai orang lain seperti mencintai diri kita sendiri. Banyak kan yang kita lihat di kehidupan sehari-hari, diri kita dulu gitu ya, orang lain nanti ya boleh. Itu tandanya kita kan menyayangi, mencintai diri kita sendiri. Kita udah love ourselves lah. Kita udah benar-benar bisa bangkit dulu, duduk dulu, baru kita kayak nolongin orang ya Bu. Ya, tapi di balik itu semua ada juga ketika kita bantu makhluknya Tuhan, yang bantu kita itu Tuhan yang Maha Kuasa. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, ambil yang cocok, buang yang enggaknya. Karena apa ya? Karena sekali lagi setiap manusia berada pada pembawaannya masing-masing. Kita lahir dari keluarga yang berbeda, background berbeda, didikan beda, lingkungan beda. Tapi intinya tujuan kita itu sama. Akhirnya kita menuju kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan mudah-mudahan kita diberikan jalan yang benar-benar lurus dan sesuai dengan kita ya Bu. Udah itu aja kayaknya yang mau saya sampaikan. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan hari ini bisa 3 pertanyaan. Boleh lebih sih, tapi kan saya bawanya cuma 3. Nanti kalau yang terakhir nggak kebagian ya nggak apa-apa ya Bu. Monggo. Boleh tentang apa aja ya? Ya. Saya mau tanya, kan orang tua saya sudah meninggal. Saya waktu mau dikirim, keluarga saya merginding takut, mau ke belakang takut. Itu gimana caranya? Gimana lah? Keluarga saya itu ada yang takut. Udah berapa hari Bu? Meninggalnya udah lama atau udah berapa hari? Sudah meninggal 1 tahun. Oh, Mau dikirim. Oh, setiap mau dikirim. Terus itu anak yang terakhir yang disayangin kok takut. Jam 11:30 kan bangunin saya gitu. Itu apa jadi kurang kaget, merinding sedang semuanya gitu. Merinding, ketakutan sampai 3 hari. Gimana solusinya lah? Ya, langsung dijawab ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi gini, kalau misalnya mau, jadi pertanyaannya kan Ibu setiap mau kirim doa buat arwah, biar meskipun
Iya buat arwah kan, tapi anaknya yang kirim, kenapa rasanya itu badannya pada merinding kayak gitu ya? Iya, terus yang mau ditanyakan supaya bisa melalui itu semua atau itu kenapa gitu ya? Ya itu gimana caranya solusinya? Nggak merinding, nggak takut. Oke, gini. Takut gitu di rumahnya sendiri tapi takut takut gitu. Alhamdulillah banget, berarti keluarga ibu masih peduli dan sayang banget sama leluhur-leluhurnya. Pertama itu saya mengucapkan terima kasih banget karena di sana mereka pasti nunggu-nunggu dan nanti-nanti. Dan gini, ketika manusia keluar dari jasad, maksudnya ruh ya Bu ya, ketika kita wafat gitu, keluar dari jasad, dalam diri manusia itu kan ada banyak ya Bu, ada yang baik, ada yang buruk, ada juga yang namanya korin dan namanya mulkan. Nah itu ada yang persifatan baik, ada yang persifatan buruk. Kalau jangka waktunya 1 tahun, itu insya Allah yang namanya ruh itu kan udah kembali ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi elemen-elemen yang lainnya itu biasanya 7 hari sampai 40 hari itu masih di situ. Cuma bukan itunya Bu, bukan yang aslinya, paham ya Bu? Jadi kayak kalau misalnya ibu dilihatinnya yang buruk-buruk, bisa jadi itu dari korinnya gitu. Tapi kalau yang baik-baik itu dari mulkannya kayak gitu. Tapi sebagai manusia kita harus meyakini dan bertauhid bahwa memang segala sesuatunya itu karena Allah. Jadi dia bisa menunjukkan dirinya atau wujudnya itu karena Allah yang mengizinkan kayak gitu. Dan hati-hati Bu, bisa juga banyak orang yang nggak ngerti, kayak misalnya gini, itu kok aku diliatin terus ya sama almarhum, katanya dia minta sarung lah gitu ya, dia minta baju lah, minta ini itu segala macam. Iya, ada yang minta minum, ada yang sampai masukin ke dalam tubuh manusia. Hati-hati Bu, karena apa? Kita hidup di dunia ini gak cuma manusia, tapi juga ada jin, ada sebagainya. Dan jin itu ada juga yang ya baik juga ada, kayak kita sih Bu, ada juga yang iseng. Nah yang iseng-iseng itu kadang kayak gitu, padahal kita udah kirim doa terus ya, tapi kok masih dimintain ini, dimintain itu, pengen ini, pengen itu. Hati-hati. Kalau melalui mimpi, ini di otak saya banyak banget yang pengen sampaikan ini. Kalau melalui mimpi, itu tanda-tanda mimpi yang benar. 1, ya kalau dikirimin sama, maksudnya kalau didatengin arwah ya Bu ya, tanda-tanda mimpi yang benar biasanya arwahnya itu datang dalam keadaan diam atau cuma menampakkan kondisinya kayak gitu, atau senyum, atau biasa aja, biasanya nggak ngomong panjang lebar kayak kita Bu ya. Karena apa? Ketika arwah itu mendatangi kita, sebelum datang dia itu izin dulu. Kalau diizinkan ya boleh datang ke mimpi, kalau enggak ya enggak gitu. Intinya kalau mereka datang itu mereka ingin dikirimi doa, dan biasanya berulang, nggak cuma sekali, bisa 2 kali atau sampai 3 kali. Dan mimpinya itu terjadi sekitar di atas jam 12 sampai sebelum subuh. Jadi kalau siang-siang mimpi, hati-hati juga Ibu, bisa jadi itu dari kan kadang campur ya Bu, maksudnya siang-siang aku mimpi begini, aduh jadi deg-degan, takut ini segala macam. Nah ketika saya beritahu kayak gini, nah Ibu kan jadi bisa ini nih mikir, oh iya katanya kan yang benar itu di atas jam 12 sampai sebelum subuh. Tapi siang juga sebenarnya bisa, biasanya itu berulang, nggak cuma sekali atau 2 kali gitu. Dan kita tuh nggak lupa-lupa, inget terus, bawaannya tuh ada yang ngeganjil, pengen tahu aja gitu, itu ciri-ciri mimpi yang itu ya benar. Atau biasanya kejadian, maksudnya biasanya memang benar gitu, karena saya alami sendiri juga. Dan kalau untuk yang menampakkan langsung itu bisa jadi tadi ya korin atau jin tersebut. Jadi kalau misalnya merinding, misalnya ada yang bisa lihat, mungkin penampakannya beliau gitu ya Bu, kalau ada yang bisa lihat. Tapi kalau di keluarganya Ibu nggak bisa lihat, biasanya badan kita merinding semua, terus sama bulunya itu berdiri semua Bu, kayak gitu, berdiri semua. Kalau leluhur-leluhur kita, maksudnya yang benar-benar itu ya, biasanya itu sebelum datang, memang ada Ibu yang bisa diizinkan datang sekali lagi, tapi dalam keadaan biasanya baunya wangi gitu. Jadi sebelum acara itu digelar, kita nyium bau kayak, wangi banget ya, insya Allah ada yang nilik gitu, ada yang ngunjungin rumah kita, bisa jadi itu leluhur-leluhur kita kayak gitu.
Tapi kalau hawanya udah kayak misalnya negatif ya Bu, hawanya misalnya merinding, hati-hati. Karena kalau dari bagian pundak ke bawah itu merinding, itu biasanya jin, kayak gitu. Tapi lanjutin aja Bu, maksudnya jangan malah nggak mau atau ditunda atau gimana, terusin aja kayak gitu. Karena kalau kita takut, mereka makin berani gitu. Kan kalau kita udah tahu hakikatnya manusia, segala sesuatunya kan hormat intinya gitu ya Bu ya, kayak Nabi Adam kan dihormati gitu. Nah, kalau dari sini ke atas itu bisa jadi leluhur. Jadi kalau merindingnya biasanya sini ya, sini ke bawah itu jin. Jadinya nggak usah takut, ibu bilang aja. Misalnya ini saya mau mengadakan kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Buat semua makhluk yang di sini, saya mau mengadakan kiriman doa untuk almarhum, almarhumah, leluhur-leluhur saya. Tolong jangan ganggu, masing-masing aja gitu Bu. Mereka juga paham, mereka juga tahu insya Allah kayak gitu. Dan terus ya udah langsung dijalanin gitu. Ini saya langsung merinding semua ini. Jangan-jangan jin-jinnya pada ikut ya. Iya Bu. Ini semua bidadari-bidadari surga ya. Amin. Allahumma amin. Ya, kurang lebih keadaannya kayak gitu ya Bu. Nah, hati-hati juga kalau yang dimimpiin misalnya keadaan buruk, keadaan ini, keadaan itu. Kalau yang benar-benar mungkin keadaannya kurang baik, biasanya itu tadi beliau cuma datang diam, nggak ada ekspresinya tuh datar ya Bu ya, kayak gitu. Terus biasanya memperlihatkan pakaiannya atau keadaannya dan berulang-ulang kali. Nah, kalau udah kayak gitu, misalnya keadaannya kurang baik, tolonglah segera dikirimin gitu ya. Karena kan ketika kita menghadiahkan, kita ngirimin yasin, tahlil segala macam, mereka dapat rezeki, berupa rezeki ya Bu di sana kayak gitu. Tapi kita nggak bisa mikirin rezekinya minuman atau apa, beda. Karena sifatnya udah seperti kita berdoa kan, kita nggak kelihatan doa-doa kita ya Bu ya. Nah itu kan energi nyampainya bentuknya di sana. Wallahu a'lamu bishawab. Ya itu langsung dikirimin aja. Untuk niatnya itu udah bagus banget, dilanjutin. Karena bisa jadi keadaan-keadaan itu adalah yang namanya rumah tiap orang pasti ada begituan Bu. Kalau saya ke rumah-rumah orang sih lihatnya kayak gitu ya, kurang lebih ya. Jadi kalau ada acara kayak gitu, berdoa segala macam, mungkin mereka merasa terusik, bisa jadi kan ada jin yang muslim atau bukan muslim. Jadi ya udah tinggal bilang kayak gitu aja Ibu, Bismillah saya mau melakukan ini, tolong yang alamnya lain nggak usah ganggu, kita masing-masing aja gitu. Insya Allah begitu. Terus ya udah langsung ke itu. Dan kalau arwahnya yang misalnya datang biasanya baunya wangi gitu ya, apalagi sering dikirimin, senang banget insya Allah begitu. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada yang ingin bisa menambahkan, nggak apa-apa Ibu, silakan. Sajen itu di sawah kan ada orang sajen, terus ada panen orang, dipasang sajen itu musik apa enggak? Kalau itu apa? Sajen-sajen orang meninggal, itu gimana ya? Jangan di sawah ada, di rumah ada hajatan yang meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Gini ya Bu, ini kan tadi nyambung sama yang tadi. Saya pribadi, saya muslim ya kan. Saya ini kalau misalnya kayak gitu ya nggak pakai gitu, karena kan Rasul nggak nyontoin. Tapi jangan salah, tadi saya udah bilang itu tergantung niat dari si pelaku itu ya, niat dari orang tersebut gitu. Jadi kalau untuk masalah musyrik dan tidak, nggak ada manusia yang bisa menilai kecuali Tuhan, karena niatnya kan cuma hatinya aja ya Bu ya. Kalau misalnya dia bakar di bawah pohon gini-gini gitu, tapi niatnya dia sebenarnya buat sedekah ke itu, kan bisa jadi itu baik. Tapi kalau misalnya niatnya udah negatif, ya yang nggak baik gitu. Nah, terus kalau misalnya gini, Ibu pernah ikut maulid ya? Pernah ikut maulid kan? Misalnya sebelum maulid kan dibakar apa tuh? Pernah nggak? Dupa kayak gitu. Pernah nggak? Nah, pasti kan orang juga banyak yang mikir kan, maksudnya kayak ini kok acara maulid bakar-bakar begini gitu ya? Pernah ya? Kok ini acara maulid bakar-bakar gini, kasih kembang, minyak wangi ini segala macam. Tunggu dulu, niatnya itu apa dulu? Terus kalau kita balik ya, ini kan sekali lagi kita ngaji ini juga ngaji rahasia ya Bu, yang seharusnya mungkin nggak dikasih tahu, tapi ya saya juga nggak tahu sih, saya juga bingung kenapa saya harus ngasih tahu gitu. Gini, kalau misalnya kita ikut maulid bakar kayak gitu kan Rasul menyunahkan yang wangi-wangi. Itu kenapa? Sekali lagi
ketika di dunia ini kan di Al-Quran dijelaskan ada manusia juga jin, ya Bu ya, dimana jin itu juga muslim juga, ya kan Bu. Ketika acara maulid itu terus dibakar dupa atau bakar apa segala macam, itu juga untuk mengundang dimensi lain yang bukan manusia, dimana mereka juga muslim kayak gitu. Jadi mereka ikut nimbrung, ikut ngaji sama kita, tapi kitanya nggak lihat, tapi mereka tetap ngaji gitu. Jadi kita jangan salah paham, kok ini tetap bakar-bakar gini maksudnya apa? Tapi kan kalau di awam, di umum nggak mungkin dijelasin seperti itu, kurang lebih kayak gitu. Dan untuk wangi-wangian sendiri ya karena itu tadi, kalau kita kan badannya fisik kayak gini kan makanannya nasi apa segala macam ya Bu. Kita kan maulid juga biasanya kan kadang dikasih lah snack gitu ya. Kalau di mereka kan badannya kan bentuknya udah bukan yang fisik lagi ya Bu. Ya misalnya kembang wangi-wangian terus bakaran kayak gitu ya, itu memang energinya mereka kayak gitu, makanannya mereka kayak gitu Bu, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau untuk misalnya di sawah, ini saya mohon maaf saya tidak mendahului siapapun, karena kalau saya pribadi guru-guru saya itu mengajarkan untuk nggak pakai yang aneh-aneh gitu. Tapi itu kan secara muslim. Tapi tergantung yang punya sawah itu apa nih gitu. Maksudnya apakah dia mengikuti jejak leluhurnya dulu? Bisa jadi Ibu gitu. Jadi kita nggak bisa lihat sawah ini pakai ini, jangan-jangan orangnya begini gitu. Nggak bisa juga. Ya kita lihat dulu orangnya ini dulu leluhurnya. Oh dulu misal ya kejawen atau apa, saya nggak menyalahkan apapun, tapi itu tergantung niat kepada si pribadi itu kayak gitu Ibu. Itu tergantung pemahaman dan keyakinannya juga kayak gitu. Karena gini, ini sekalian Ibu di sini semua pada punya sawah ya. Saya doang yang nggak punya. Punya tanaman semuanya ya. Jangan salah Bu, tanaman itu kan hidup. Segala sesuatu yang hidup itu ada ruhnya ya Bu ya. Tapi kan beda ruhnya, maksudnya kita manusia, mereka tumbuhan. Ketika mereka disiramin, terus kita kesana sambil baca sholawat, insya Allah tanamannya tumbuh enak, subur. Tanaman itu usianya paling berapa sih ya? 3 bulan, 6 bulan. Ketika Allah mengizinkan, udah kamu hidup sana di ladangnya ibu ini misalnya, kamu hidup di sawahnya ibu ini, kita memperlakukan mereka semaksimal mungkin kayak gitu tadi. Ketika kita siramin sambil sholawatan sambil apa, mereka pun senang Bu gitu. Sama. Iya betul. Terus kalau kitanya merengut aja, bete dari rumah terus datang ke ladang, jadi mereka juga sedih sebenarnya. Tapi mereka nggak bisa ngomong, ntar ibu pingsan kalau tanamannya ngomong, ya kan? Iya. Kalau sambil nanam sambil sholawatan boleh kan? Boleh banget Ibu. Sambil ngapain aja, jikiran, sholawatan, pokoknya intinya itu buat bersihin kolbu juga. Iya, asal jangan nubruk aja ya Bu. Iya, kurang lebih kayak gitu. Dan gini, kalau kita di sini, kita kan biasanya sedekah atau hadiah itu sesama manusia gitu ya Bu. Jangan salah juga Bu, kalau di sawah teman-teman kita banyak yang namanya tikus ya Bu, wereng, apalagi keong, dan itu biasanya jadi hama atau jadi pengganggu. Mau tahu nggak caranya supaya nggak habis lah minimal gitu ya, supaya nggak habis sawahnya. Ini bukan doa, ini harus praktek Bu. Ya. Jadi gini, misal ya ini sawah, banyak nih tanamannya. Di sini ibu tahu kan ada keong, ada apa segala macam. Kalau ibu yakin benar-benar itu makhluk Allah, itu tahu ya, kita yang punya sawah itu misalnya, ibu datang ke sawah terus bilang, maksudnya lillahi ta'ala gitu, karena Allah, ya Allah saya mau nanam ini, kalau misalnya ada makhlukmu gitu ya, apa aja kan berarti di situ ya, yang pengen makan ini boleh, tapi sisain yang banyak gitu, boleh tapi sisain yang banyak. Dan ibu niatkan setiap misalnya ujung-ujung ya atau pinggir pojok-pojoknya itu untuk yaitu hewan-hewan itu gitu. Jadi ketika mereka makan, ketika mereka tahu diri lah, ibaratnya namu ya Bu ya, kayak kita namu ke rumah orang, masa mau dihabisin semua, kasihan amat yang punya gitu kan ya. Jadi mereka cuma disediain yang buat kamu ini sisain yang banyak kayak gitu. Nah itu baru insya Allah kesananya bisa gitu lancar. Saya ngomong begini ya, sekali lagi ya saya praktek juga Bu. Saya nggak berani juga kalau misalnya asal. Iya kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Cuman
nanti bisa dilihat perbedaannya. Perbedaannya ya kalau misalnya yang dimakan pinggir-pinggirnya berarti bener, yang penting disalawatin terus, itu juga dijalanin terus. Habis itu ibunya benar-benar yakin ya Bu, lillahi ta'ala karena Allah, niatnya jangan supaya banyak nih gue nih, maaf supaya banyak gitu ya dapatnya, udah kayak gini gitu. Itu iya nggak bisa juga ya. Akan ada yang punya, kasihan dia, awet domba. Iya. Terus mereka juga ya pokoknya kalau hati-hati Bu sama makhluk bernyawa. Kalau kita sering-sering kayak matiin juga, kadang kita ketulah juga Bu. Bisa misal ya kalau keong kan keinjek, kaki kita kayak gitu deh, kena sesuatu yang mungkin diakibatkan dari hewan itu. Jadi kalau mau matiin hewan atau mau apa, jangan lupa sebut nama Allah ya Bu, atau sama salawat juga, Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya kita minta izin kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk melakukan segala sesuatu gitu. Karena kita di bumi ini cuma numpang lah ibaratnya. Jadi kita minta izin dulu. Misalnya ada apa lagi tuh ganggu, kalau mereka nggak ganggu ya udah biarin aja lewat. Tapi kalau misalnya sampai membahayakan kita, ya boleh sih, karena kan kita kan khalifah ya Bu ya. Kita derajatnya itu lebih tinggi dibanding makhluk manapun. Kita dikasih wewenang untuk itu ya, tapi kita harus bijak juga, intinya kayak gitu. Kalau alam bisawab kurang lebih kayak gitu ya Bu ya. Yang lain satu lagi. Ini saya udah pernah jawab loh Bu. Iya. Tapi nggak apa-apa. Saya punya saudara selama 20 tahun, tapi nggak dikasih warisan itu gimana? nggak dikasih warisan terus? Warisan juga dikasih. Oh, yang lainnya dapat, cuma dia yang enggak gitu. Suaminya nggak ikhlas ngasih warisan. Ya Allah, suaminya nggak jadi Selama 20 tahun gitu. berumah tangga. Karena anaknya dia banyak sekali gitu ya, sampai 10. Jadi dia nggak berani ngomong sama anaknya. Dia punya mama. Jadi yang nggak dapat justru si ibunya gitu. Tapi kalau yang anak-anaknya dapat. Itu dia juga. Oh, belum juga. Karena dia sederhana nggak mau bapak. Jadi baru dibagi. Tapi udah wafat duluan. Oh, belum. Oh ya. Ini saya jawab semampu saya ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk yang sudah meninggal, apakah bisa ketemu lagi atau enggak? Gini, berdasarkan pengalaman pribadi, percaya boleh, enggak ya enggak apa-apa, gitu ya Bu. Beres, saya mah enggak mau ribet Bu. Ikutin syukur, enggak ya udah gitu. Kayak misalnya itu ya cuma nyampein aja lah, diikutin ya syukur-syukur gitu. Alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa. Jadi di sana, Ibu, coba saya tanya dulu nih. Ibu-ibu di sini semua kan kita nyatu nih semuanya ya. Tapi ketika kita keluar dari sini, kita punya teman-teman yang sehati masing-masing ya Bu ya. Paham ya? Teman-teman yang sehati masing-masing, misalnya sebenarnya bukan membeda-bedakan atau mengelompok-kelompokkan, tapi aku senang kalau ketemu sama yang kayak gini gitu. Aku di sana senangnya mainnya sama yang kayak gini gitu. Nah, di alam ruh sana, insya Allah kita juga bisa ketemu gitu satu sama lain, apalagi yang sifatnya bersaudara gitu Bu. Jadi kenapa misalnya di sini kok kalau kita ketemu orang, misalnya tahu kita udah serak aja sama dia gitu, udah tenang, udah apa, bisa jadi di sana kita pernah bergaul dan berkumpul bercanda tawa sama dia gitu. Ketika di dunia, biarpun kita nggak kenal, kita baru pertama kali ketemu, ada rasa yang luar biasa kayak sayang gitu ya, padahal nggak ngerti itu siapa, kenal aja enggak. Nah, bisa jadi itu teman-teman kita di sana gitu. Jadi kalau dari pertanyaan itu tadi bisa apa enggak, insya Allah ada yang bisa, tapi memang enggak semua. Itu tergantung dari amal ibadah dan perbuatan suatu kita di dunia. Kalau misalnya tingkatan surga itu kan banyak ya, yang kita ketahui kan itu ada 1, 2, 3 sampai 7 kurang lebih. Kalau saya salah saya minta maaf.
Nah, misalnya kita dapat di posisi nomor 3, misalnya ya Bu, kita mau mengunjungi nomor 5, ya kan nggak bisa dong, ibaratnya kayak bawahan mau ke tempat atasan kan izin dulu gitu. Biasanya itu yang tingkatnya lebih tinggi mengunjungi yang bawahnya itu bisa. Tapi kalau belum nyampe di alam sana, di alam surgawi sana, ini jadi panjang kemana-mana ya, mohon maaf ya Bu. Kalau belum nyampe di sana, misalnya di alam barzah, di alam setelah dunia ini, ya itu masing-masing. Kita tanggung jawab sama diri kita masing-masing Bu. Di sana, satu orang, satu dunia milik sendiri, paham ya Bu? Jadi kalau orang itu berbuat salah, misalnya dia disiksa atau apa, nggak ada yang nolongin, benar-benar nggak ada yang nolongin. Kalau orang ngomong peteng kayak gitu, ya benar, gelap, benar-benar gelap. Sendiri misalnya di situ, aduh apa semua segala macam, terus habis itu misal ya ada yang dipecutin atau yang dirantai atau dia apa, dia sendiri doang. Mau tetangganya kuburan cuma segini, itu di dunia. Tapi di alam sana kita nggak pernah tahu sistemnya Tuhan itu luar biasa gitu. Di alam yang barzah itu yang saya dilihatin sih kayak gitu. Jadi satu alam itu milik sendiri. Kecuali memang orang-orang yang dia ketika di dunianya baik, ketika di dunianya luar biasa mengerjakan taat lah gitulah intinya ya Bu ya. Ada yang bisa ketemu, ada gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata, tergantung sekali lagi pada pribadi masing-masing. Karena di Al-Quran juga dijelaskan sesungguhnya apa yang kita lakukan ya untuk diri kita sendiri. Kita marah juga buat diri kita sendiri, kita yang sakit ya Bu. Orang lain yang kita marah-marahin malah cengas-cengenges, kan gitu. Kita bahagia, kita happy ya buat diri kita sendiri. Sebenarnya kayak gitu. Ujung-ujungnya adalah untuk diri kita sendiri gitu. Ibaratnya kita baik sama orang, Tuhan itu nggak lupa pahalanya atau semua segala macam kebaikannya kita pasti dibales sama Allah ya. Sama Allah walaupun sekecil biji darah pun, tapi biasanya bukan sama orang tersebut gitu. Jadi kalau misal saya baik sama si A, nggak selalu Bu, atau bahkan jarang banget si A tuh baik lagi sama saya gitu. Itu biasanya yang balas kebaikan-kebaikan kita itu melalui tangan-tangan Tuhan lah, melalui orang-orang tertentu yang lain lagi gitu. Jadi disitulah mengapa ketika kita bantu orang, ketika kita ngasih ya udah los saja gitu. Karena apa? Insya Allah, lihatnya gini, insya Allah pasti dibalas. Kalau misalnya kita masih mengharapkan nggak apa-apa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tapi bukan melalui orang tersebut gitu. Jadi kita lebih bisa legowo, ikhlas dan ngejalaninnya itu ya udah. Pokoknya intinya adalah lillahi ta'ala gitu ya Bu. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Cuma sekali lagi saya mohon maaf di sini kalau misalnya belum paham atau ada yang mungkin belum nangkep, jangan sampai gagal paham ya Bu, jadiin pelajaran aja, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Ini cuma 3, satu lagi. Oh yang warisan belum ya? Lupa saya, maaf Bu. Kalau yang untuk warisan ini itu kan ada yang ngurusin ya Bu, tentang hak waris segala macam, itu bisa langsung datang ke sana ya Bu ya. Untuk istri sendiri kan yang apa namanya, laki-lakinya kan itu biasanya bagiannya kan lebih besar dari perempuannya. Kalau misalnya untuk pribadi ketika dia nggak mau ngelepas gitu, ibu sebenarnya nggak ada sesuatu yang percuma, tapi yang saya bisa sarankan adalah kan ke ibunya. Tapi untuk hasilnya atau eksekusinya itu kan tergantung pribadi si bapaknya itu gitu, tergantung pribadi beliau gitu. Ada orang saya nggak mau pergi sama situ, sama istrinya. Kalau kayak gitu harus dibicarakan satu sama lain, maksudnya sama suami atau laki-lakinya itu ya Bu. Karena apa? Karena itu inti sih keluarganya dulu gitu. Saya nggak lanjutin ya Bu ya untuk masalah itu. Iya, silakan yang masih ada 2 Bu, nggak apa-apa, ini masih lanjut ya. Ya. Maaf ya, ini saya mau nanya masalah lain. Kan saya ibu rumah tangga, nggak pernah duit lah, apa ya suami yang berani. Terus nyodakokan juga saya, ngasih apa, suami nanam sayuran misalkan kasih ke tetangga, ke orang gitu, yang dapat ganjaran yang ngasihkan apa yang nanam? Satu keluarga. Iya.
Insya Allah dua-duanya. Seperti saya pernah bilang ini ya Bu, kalau keluarga suami istri itu kayak mobil sama rodanya ya Bu. Kalau rodanya kempes ya nggak bisa jalan, nggak ada badannya, masa rodanya doang gelundung kan nggak mungkin ya Bu. Iya. Insya Allah yang penting sebagai istri izin sama suaminya gitulah. Yang penting sebagai istri ibu izin sama suaminya, Pak. Insya Allah ini kan sedekah itu wajib ya Bu, tiap bulan kita keluar gitu ya. Ini saya sedekahkan, Bapak yang ridho, yang ikhlas, biar kita dalam rumah tangga ini makin lancar lah gitu. Ya nggak pernah bilang kayak gitu, kacanya nggak suka bilang kayak gitu. Ibu harus ngobrol lagi dong sama suaminya, ketahuan nih. Suaminya jadi masak ya udah habis, alhamdulillah gitu. Yang penting nggak ada komplain. Kalau nggak ada komplain, insya Allah suami ridho, nerimo, ikhlas lillahi ta'ala ya. Pahalanya dua-duanya insya Allah dapat karena senangnya dua-dua. Maksudnya dilakuinnya sama barengan ya Bu ya. Itu udah dilakuin itu aja udah alhamdulillah banget, bagus itu. Yuk lanjut Bu, satu lagi. Saya kalau sedang sakit dan itu saya nggak tahu katanya cuma Kalau sedang sakit, ya aku datang tinggalnya lama sudah saya kecil. Iya, ini penting ini Bu. Ini penting nih. Siapa ibu-ibu di sini yang pernah sakit, mungkin sampai sakitnya parah ya Bu ya, atau berhari-hari atau gitu, terus tiba-tiba didatengin sama orang yang meninggal gitu. Ini banyak ya kejadian kayak gitu. Ini banyak hal, banyak faktor. Yang pertama, kalau misalnya itu kejadian di kita, itu tolong tetap dijaga hati sama pikirannya. Kita nggak boleh seuzon ya. Kan banyak orang yang mikir, waduh, jangan-jangan udah waktunya nih gitu ya Bu ya. Astagfirullahaladzim. Banyak ya kayak gitu ya, takut ya Bu. Aduh, tenang Bu, tenang. Iya. Satu, bisa jadi Ibu jangan sedih Bu. Saya nggak enak jawabnya nanti. Satu, bisa jadi itu dari alam bawah sadar kita atau rasa takut kita itu yang memproyeksikan sehingga bayangan itu datang. Bisa jadi apa yang kita lihat itu ya bukan mereka yang sebenarnya gitu. Itu tergantung ibu didatanginnya apa. Tadi udah saya kasih tahu ya. Terus bentuknya seperti apa kayak gitu. Tapi memang ada juga yang seperti itu Ibu, ada juga. Saya mengalami sendiri, almarhum dulu bapak saya juga sama gitu, seperti itu. Dan itu datangnya nggak cuma ke saya tapi juga ke beliau, dan beliau cerita, aku didatangi ini begini, kurang lebih seperti ini. Tapi ayah saya itu almarhum memang dalam keadaan sakit ya Bu. Kalau sakit terus abis itu udah ya Allah udah dipasrahkan lah gitu, yang terbaik aja menurut Allah, yaitu sebagian memang benar gitu, saya nggak bisa bohong, memang sebagian ada kayak gitu. Satu, bisa jadi dari rasa takut kita sehingga memproyeksikan hal itu. Coba dilihat dari apa sehari-hari kita mikirin mati terus gitu, jadinya kayak gitu. Jangan ya Bu, maksudnya tetap berusaha gitu ya, pasrah, serahkan ke Allah. Yang penting kita udah berusaha untuk sembuh. Kalau memang udah itu, yang penting banyak terus nyebut gitu ya Bu. Kemudian kedua, bisa jadi pertanda. Tapi kalau untuk yang pertanda biasanya diperlihatkan si orang itu dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang memang kayaknya memang sudah waktunya gitu loh Bu. Bukan dalam keadaan yang muda atau dalam, ya tergantung sih, ada juga yang meninggal muda gitu. Jadi itu nggak bisa dipukul rata. Sekali lagi, karena kalau untuk masalah gaib kita tuh dikasih tahu cuma dikit dong. Yang paling tahu yang banyaknya cuman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu kalau ada pikiran kayak gitu, banyak-banyak sholawat sama astagfirullahaladzim, istighfar. Seandainya itu cepat gitu pergi, ketika ibu istighfar terus itu pergi udah nggak ada gitu, ya insya Allah itu cuma dari pikiran atau alam bawah sadar kita aja gitu. Tapi seandainya misalnya kita nggak tahu ya umur ya Bu ya, saya bukannya gimana-gimana, nggak ngerti ya, tetap mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bisa jadi maksudnya itu pertanda, jadi sewaktu-waktu kita diambil ya kita siap gitu, gitu aja kayak gitu. Siap, maksudnya saya sholat, iya. Nah itu dia hikmahnya Bu.
hikmahnya adalah Allah tuh tahu kemampuan hambanya. Ketika hambanya dikasih seperti ini, ibu jadi lebih dekat ya Bu ya sama Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Jadi rajin, jadi ini. Nah, nanti hati-hati juga kalau misalnya udah lama misalnya nggak didatengin, terus sholatnya jadi misalnya kendor, nanti didatengin lagi, bisa jadi kayak gitu Bu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, pokoknya doa terbaik untuk kita semua. Udah ya Bu ya? Iya. Satu lagi. Oh, satu lagi. Ibu ya gimana ini? Ya nggak apa-apa. Itu sama kayak punya Mbak Rumi ya. Itu bapak saya kan udah meninggal. Kebetulan di rumah gilir talil. Nah, gilir talil kan bapak-bapak. Biasa kalau malam Jumat saya kirim tahlil, tapi saya karena di dapur, saya kan yang ngirim yang di depan bapak-bapak itu. Nah, terus itu kayaknya bau rokok kemenyan bapak saya lewat jendela, kebul gitu. Terus saya bilangnya gini, Pak, orang gilir, sing gilir nang ngarep. Ibu takut ya? Gak takut, saya cuma Gak enak ya? Iki rokoknya bapakku, wis apal aku. Saya bilangnya gini, Pak, aku ora ngirim bang mergane ngarep wis gilir. Saya lagi bikin minum itu nata-nata itu makanan. Jadi itu, yang mau itu bapak saya apa bukan? Itu enggak. Saya hafal banget rokoknya. Gini, leluhur kita zaman dulu Bu luar biasa banget ya, ngelawan tentara Belanda atau tentara Jepang dan sebagainya, itu banyak juga yang nggak pakai senjata ya Bu. Nah itulah tadi kenapa kita, ini saya jadi panjang lebar kemana nanti jadinya, kenapa kita harus menghargai dan kembali lagi ke para leluhur untuk membuka gen-gen yang juga mereka wariskan kepada kita gitu. Jadi kalau misalnya dulu leluhur si ibu tirakatnya nih bagus ya, puasa misalnya puasa. Ya, kalau orang-orang kejawen banyak kan bagus ya Bu ya dalam tirakat kayak gitu segala macam. Nah, ada juga orang-orang yang di sana itu karena ibaratnya kelakuan baiknya atau amalannya udah banyak ya Bu ya. Jadi ketika keluarganya kirim kayak gitu, beliau bisa datang. Ada Bu, ada. Tapi itu memang harus izin terlebih dahulu ya kan kepada Tuhan yang maksudnya ada prosedurnya lah gitu. Tapi kan bukan saya yang lihat langsung ya Bu. Nah ini kan yang lihat Ibu. Jadi jawabannya itu nggak bisa. Iya. Oh yang nggak lihat ada baunya kan? Iya. Maksudnya kan nggak di sana. Sekali lagi satu itu bisa dari penghuni misalnya yang biasanya di situ ya kan menyerupai dan baunya itu bisa ada datang. Yang kedua kalau misalnya leluhur ibu memang tirakatnya baik, misalnya dari kelakuan apa semua segala macam, bisa jadi itu beliau beneran, bisa jadi itu, dan bisa jadi yang dari jin-jin apa yang tadi namanya korin atau mulkan atau sebagainya. Yang penting adalah kita balik lagi bertauhid bahwa memang ada, tapi kita nggak tahu itu beliau beneran atau bukan. Yang penting tetap didoain, udahlah intinya kayak gitu. Iya. Karena kalau untuk tetap difatihain lah Ibu kan, biarpun yang gilir yang depan ya tak kirimin fatihah ya Pak gitu. Dan kalau beliau ke anak ya tahu sih Bu. Nah, mana anak nih yang sering ngirim doa nih, biasanya jarang dimimpiin Bu. Tapi kalau yang nggak tahu ngirim misalnya atau jarang, didatengin mulu biasanya gitu. Makanya kalau kita waduh kadang-kadang bener aku jarang nih kirim emak gitu misalnya ya, berarti kita diingetin, intinya gitu. Setahu saya sih, dan apa yang udah terjadi biasanya gitu. Kalau anak-anak yang sering kirim, yang sering ini, yang sering itu ya baik-baik aja gitu, nggak ada yang aneh-aneh. Tapi kalau yang saya pribadi ya misalnya sering lupa atau segala macam, mereka datang ke mimpi. Intinya itu tadi, hadiahin, terus habis itu doain, kirim yasin tahlil, dan itu bisa jadi karena kalau misalnya luhur kita itu kan luar biasa, yaitu bisa jadi iya, tapi saya nggak mau memastikan. Yang penting Ibu rasanya kan tadi udah dijelasin ya, kalau misalnya dari sini ke sini apa, ini apa. Kalau leluhur biasanya sini Ibu, di sini ke atas. Kalau ini ya itu yang bangsa yang bawah ya Bu. Jadi bisa nanti kalau misalnya kejadian gitu, kesini, berarti ya insya Allah itu gitu ya Bu ya. Iya. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebih seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Sekali lagi saya mohon maaf sekali bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita senantiasa
senantiasa diberi jalan terbaik yang lurus-lurus aja. Bu, sekali lagi saya minta maaf ya, ini saya bawa 3 doang Bu. Yang lainnya yang udah pernah kebagian ngalah dulu sama yang itu ya. Iya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini kan saya beli dirigenan, jadi tak tuang di itu ya Bu, maksudnya dituangnya di botol, jadi tenang aja. Saya kasih apa yang saya pakai kok Bu. Ya nanti disangkanya oplosan lagi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa Ibu. Maksudnya saya senang aja. Apalagi kalau kita semua itu pengen bareng-bareng. Aduh, pokoknya mendekatkan diri. Saya udah senang banget lah Bu. Intinya kan apa yang saya bisa lakukan kan ini sebagai amal lah gitu, biar semuanya berkah manfaat. Kalau Ibu ya terserah gitu, ya kan? Iya, pas ada. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa ya Bu ya. Iya, namanya manusia kan nggak mungkin sama terus gitu. Pasti ada berlebih. Karena ini saya dapat juga dari orang-orang Ibu, misalnya orang-orang yang minta bantuan atau apa gitu. Apalagi kalau ada hubungannya sama gaib, jangan sekali-kali mainan aneh-aneh ya Bu. Kita harus keluarin sedekah kayak gitu. Itu sekali lagi sedekah rahasianya udah saya kasih tahu, sebagai tolak bala, jalan Tuhan menurunkan rahmatnya, dan untuk pembersihan diri supaya kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau saya misalnya ngurusin kayak gitu, saya nggak ngelakuin yang kayak gitu, waduh bahaya Bu, bisa saya yang tepar nanti. Jadi minta doanya biar berkah manfaat semua dunia akhirat, amin gitu ya Bu. Thank you. Itu temanya kan mumpung ada Mbak Li juga pakai nanya. Iya, enggak Iya pas ada. Oh iya. Karena kan hari Jumat, hari Jumat di itu Bu, di apa namanya? Dilipat gandakan, dan insya Allah kalau kita sedekah hari Jumat yang lihat itu langsung Bu, Rasulullah semuanya. Iya Bu.